calon guru penggerak Angkatan 11 Kalimantan Selatan akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan pada video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Hikmahwati. Iya, di mana beliau akan menjadi objek observasi kali ini. Baik, kita akan langsung saja pada kegiatan praobservasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Bu Hikmah, hari ini kita akan melaksanakan praobservasi, yaitu melakukan kegiatan di mana tujuannya agar Ibu Hikmah saat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan kepada Ibu lebih siap, lebih percaya diri, dan juga saat melaksanakan pembelajaran lebih nyaman walaupun ada kehadiran saya. Baik Ibu, dari kegiatan kita hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apakah boleh, Ibu? Silahkan, sangat-sangat dibolehkan. Iya, begini Ibu, mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Ibu, seperti apa yang akan Ibu terapkan di dalam kelas Ibu? Untuk tujuan pembelajaran, secara umum saya ada dua ya tujuannya. Kalau secara umum itu diharapkan siswa memahami tentang apa itu tata surya, revolusi dan rotasi. Kalau secara khususnya memang sama seperti secara umum, tetapi di dalam tujuan saya anak betul-betul memahami kenapa terjadinya rotasi, mengapa terjadinya revolusi, dan bagaimana itu membuat perubahan di kehidupan mereka sehari-hari. Baik, itu tadi adalah tujuannya, yaitu memahami rotasi bumi dan yang lainnya. Lalu untuk area pengembangannya seperti apa, Ibu? Area perkembangannya itu anak-anak menggunakan berbasis proyek ya. Berbasis proyek. Jadi di mana anak-anak dibagi dalam 3 kelompok yang disesuaikan dengan kemampuan mereka ya. Ada yang saya campur dengan kemampuan yang bisa membantu nanti yang tidak bisa. Tapi jadi yang tidak terlalu bisa itu akan memahami dari bagaimana temannya yang bisa membantu dia membuat dalam proyek tersebut. Baik, itu tadi adalah strategi pembelajaran, yaitu berupa proyek dan dibagi beberapa kelompok. Itu tadi adalah strateginya, Bu. Itu untuk model pembelajarannya seperti apa, Ibu? Model pembelajaran saya project based learning. Oh, ya. Jadi terfokus pada proyek, di mana proyek itu dari hasil anak-anak menangkap apa yang telah mereka lihat dari sebuah video, dari beberapa video ya sebenarnya. Dari beberapa video mereka pahami, lalu mereka aplikasikan di proyek tersebut. Baik Ibu, tadi itu adalah modelnya. Lalu untuk strateginya bagaimana Ibu? Strateginya tadi nanti mereka akan melihat beberapa video. Saya yang lebih fokus 2, nanti juga ada ice breaking untuk relax mereka, tapi masih terfokus pada tata surya. Nah, jadi dari setelah menonton 2 video itu mereka melakukan pembuatan proyek. Dari pembuatan proyek yang terbagi dari 3 kelompok itu dari tata surya, revolusi, dan rotasi, nanti mereka akan maju ke depan untuk mempresentasikan sesuai pengertian mereka masing-masing. Oh iya, jadi pada akhirnya akan dipresentasikan oleh anaknya Ibu. Iya. Lalu untuk sasaran kelasnya Ibu seperti apa Ibu? Kelas berapa? Kebetulan saya wali kelas 6, jadi sasaran ini memang sesuai dengan pembelajaran kelas 6 ya, semester 1, bahwa tentang tata surya. Iya. Kalau untuk bentuk penilaiannya seperti apa Ibu? Bentuk penilaian saya ada 2 ya. Untuk yang kerja kelompok tadi mungkin dari proyek, lalu ada evaluasi untuk pribadi. Oh iya, ada proyek dan evaluasi tersendiri. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebelum kita melakukan observasinya. Terima kasih banyak Ibu atas kerjasamanya. Baik, tadi adalah observasi yang saya lakukan kepada Ibu Hikmah. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum
pembelajaran baru ya. Sebelum kita memulai seperti biasa, ketua kelas dipersilahkan maju ke depan memimpin doa. Oke, silakan. Marilah kawan-kawan kita baca doa bersama-sama.
semuanya sehat? Baiklah. Sekarang Ibu ingin menanyakan sebelum kita memasuki pembelajaran kita yang baru hari ini, Ibu ingin bertanya, masihkah anak-anak Ibu mengingat pembelajaran kita yang kemarin ya, pembelajaran IPA yang kemarin yang telah lewat tentang warisan budaya yang mendunia. Apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Seperti makanan. Seperti makanan. Apa saja makanan yang? Bakso. Gado-gado. Ada apa lagi selain makanan? Tarian. Ada tarian-tarian ya. Apa lagi? Batik. Batik. Iya, berarti anak-anak Ibu alhamdulillah masih mengingat semua pembelajaran yang telah kita ajarkan dari yang kemarin ya. Alhamdulillah. Sebelumnya hari ini Ibu akan belajar tentang planet-planet di tata surya. Sebelum Ibu memasuki planet-planet di tata surya, Ibu hendak bertakun. Ya, ada yang tahu lah tata surya itu apa? Hah? Belum ada yang tahu. Oke. Terus kalian pernah lah berpikir, kenapa ya adanya siang? Kenapa ya adanya malam? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa adanya siang dan malam? Terus nih cuacanya kadang hujan, kadang panas. Kenapa? Tidak tahu. Baiklah, kalau begitu hari ini kita akan belajar mengapa semua itu terjadi, ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang planet-planet di tata surya. Nah, pembelajaran hari ini tentang tata surya yang terdiri dari matahari dan 8 planet yang mengelilinginya, seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Nah, secara umum tujuan Ibu ya, yang Ibu harapkan dari kalian, maksudnya secara pemerintah, secara umum dulu Ibu sebutkan ya. Ini yang diharapkan ada dalam diri peserta didik setelah pembelajaran ini, ya. Diharapkan oleh orang tua, bahkan dari pemerintah, kita bahwa kalian dapat memahami konsep dasar tentang sistem tata surya, gerak rotasi dan revolusi bumi, serta keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi secara pribadi, Ibu harap dari pembelajaran ini, secara khusus Ibu harapkan anak Ibu dapat menjelaskan komponen-komponen apa saja yang utama menyusun sistem tata surya itu. Lalu kalian dapat membedakan antara gerak rotasi dan revolusi bumi. Ada yang sudah tahu apa itu rotasi dan revolusi bumi? Tidak. Oke, nanti kita belajar hari ini ya. Dan peserta didik dapat menjelaskan dampak gerak rotasi dan revolusi bumi. Nah, hari ini kita fokusnya kepada rotasi dan revolusi bumi. Walaupun nanti kalian akan belajar bahwa setiap planet akan memiliki rotasi dan revolusi yang berbeda-beda. Tetapi hari ini kita fokus ke bumi tempat kita tinggal. Dan Ibu harapkan kalian dapat membuat model sistem tata surya sederhana untuk memperkuat pemahaman kalian. Ya. Nah, sekarang di atas meja kalian Ibu sudah ada membagikan sebuah cerita. Yaitu sekarang kita melakukan yang namanya literasi. Literasi dengan judul Mencari Pluto. Silahkan dibaca.
Ya, sudah. Tadi dalam cerita di situ disebutkan beberapa ciri planet-planet ya, Nak ya. Ada planet Mars. Tadi disebutkan adanya nih. Mars menjadi sangat merah. Kenapa jadi sangat merah? Karena Mars memang planet merah. Tapi tadi tujuannya adalah literasi tentang mencari Pluto. Kenapa ya Pluto tidak ada? Kenapa Pluto jadi hilang? Kenapa? Karena para ilmuwan menolakku sebagai planet. Karena aku berukuran kecil dan aku tidak bisa mengusir benda-benda besar dari orbitku. Nah, jadi itulah alasan mengapa Pluto dihilangkan dari planet-planet atau tata surya ya. Jadi sebenarnya dulu planet-planet itu disebut dengan 9. Mungkin anak ibu ada yang tahu bahwa disebutkan 9 ya. Nah, lalu karena terjadi seperti ini maka planet itu cuma ada 8. Nah, nanti kita akan mempelajarinya ya. Nah, oke. Tapi dari cerita ini apa yang kita dapat? Yaitu tidak boleh saling apa? Membeda-bedakan. Harus saling merangkul walaupun teman kita berbeda. Seperti matahari yang merangkul semuanya, seluruh planet bersarang dengan kita semua satu keluarga. Satu keluarga tata surya. Nah, sama seperti kita satu keluarga kelas 6. Oke. Tamat ceritanya. Ibu lanjut kembali. Nah, kita akan belajar ke sistem tata surya. Apa itu tata surya? Ada yang bisa membacakan? Tata surya adalah suatu sistem astronomi yang terdiri dari matahari, 8 planet yang mengelilinginya serta sebagai objek langit lainnya. Nah, tadi Pluto masuk ke dalam berbagai objek langit lainnya. Walaupun dia tidak termasuk dalam planet yang mengelilingi, tapi dia termasuk ke dalam benda-benda langit. Ya, jadi Pluto tetap ada, nakai bukan hilang atau lenyap. Ya, tapi cuma dikeluarkan bukan sebagai termasuk planet. Ya, jadi Ibu minta kalian perhatikan sebuah video. Tata surya. Halo teman-teman, salam Naomi. Ada 4 hal yang perlu kita ingat tentang tata surya. Hasilmu. Supaya jelas suaranya. Siapa yang membaca, Pak? Mulai dari mana kami menjawabnya? Sistem tata surya adalah suatu sistem astronomi yang terdiri dari matahari, 8 planet yang mengelilinginya, serta sebagai objek langit lainnya. Oke, bagus. Lalu selanjutnya? Anggota sistem tata surya: matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Oke. Lalu? Planet yang paling dekat dengan matahari, Merkurius. Oke, planet yang paling dekat adalah Merkurius. Dan selanjutnya? Planet yang paling jauh dari matahari, Neptunus. Neptunus. Perbedaan rotasi dan revolusi, yaitu rotasi adalah memutar benda langit pada posisi, sedangkan revolusi adalah
Oke, ini matahari dan planet-planetnya. Tunjukkan kepada teman-temannya sini. Mereka membentuk seperti ini. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Bu, persilahkan. Gugup kah? Harusnya gugup. Jangan takut. Siapa yang mempresentasikan? Sasa. Oke, Sasa. Silahkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan satu kali rotasi? 24 jam. Ya. Apa akibat dari rotasi bumi? Akibatnya siang dan malam. Akibatnya terjadinya siang dan Dan malam. malam. Oke, bagus. Planet apa saja yang termasuk planet dalam Merkurius, Venus, Bumi karena ukurannya relatif kecil dan letaknya dekat dengan matahari? Apa saja tadi? Merkurius, Venus, Bumi, Mars karena ukurannya relatif kecil dan letaknya dekat dengan matahari. ya. Terus, Planet mana yang memiliki cincin Saturnus? oh ya. Terus, Planet mana yang dikenal sebagai planet merah? Mars. ya, Mars. Bagaimana cara kalian menunjukkan gerakan rotasi model sistem tata surya yang kalian buat? Silahkan tunjukkan. Jangan menutup muhanya supaya jelas. Oh iya, seperti itu. Bisa berputar? Iya. Terima kasih. Silakan beri tepuk tangan buat temennya. Kelompok 3, dipersilahkan. Siapa yang menyebutkan? Oh, Fazri. Bintang pelan. Ya, sebut silahkan. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan satu kali revolusi sekitar 365 hari. Iya, 365 hari. Akibat dari revolusi bumi terjadi, yaitu terjadi pergantian musim. Ya, Planet yang termasuk planet luar Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. ya. Planet yang terbesar di tata surya Jupiter. Jupiter, Planet yang terkecil di tata surya Merkurius. Merkurius. Dan Kenapa jadi ketawa? menunjukkan gerakan rotasi dan revolusi pada model sistem tata surya yang kalian buat. Nah, silakan tunjukkan. Iya, berputar seperti itu ya. Ya, dia berjalan. Itu kurang panjang aja naklah. Kenapa Pak? Bagus. Beri tepuk tangan buat teman-temannya kelompok 3. Ya, silakan. Terima kasih. Ibu lanjutkan ya sayang. Nah, Ibu tanggapi punya kalian. Ya, Ibu tanggapi dulu punya kalian. Untuk kelompok 1 tadi bagus karyanya naklah. Bagus, sudah mantap. Dapat menyebutkan sistem tata surya itu adalah matahari yang sebagai pusatnya lalu terdiri atas planet-planet. Terus dari kelompok Sasa, Niara, Rama, dan Purkon. Bagus ya, tadi membuktikan bahwa tidak hanya satu ya yang digerakkan tadi, ada beberapa juga yang digerakkan. Bagus. Untuk kelompok 3, bagus nak, sudah bisa berjalan, cuma mungkin kurang panjang sayanglah, tapi sudah bagus, kalian hebat. Beri tepuk tangan dulu buat kalian seluruhnya. Nah, sebelum mengerjakan tugas, yuk kita nyanyi lagi. Boleh nyanyi semuanya. Merkurius, planet terkecil, Venus,
evaluasi secara mandiri. Tadi secara kelompok mungkin saling bantu. Tadi ada pertanyaan, Bu, ini habis planet ini apa ya? Nah, sekarang tadi sudah teman kalian masing-masing juga sudah menjelaskan. Ibu ingin melihat secara individu, ingin menilai diri kalian dari evaluasi yang akan Ibu bagikan. Tolong dijawab sendiri-sendiri ya sayang. Mandiri. Ya, Ibu bagikan. Di sini ada 4 orang, ya. Ada 4 orang. Di sini ada 4 orang. Di sini ada 4 orang. Ya, silakan dikerjakan. Kalau yang sudah selesai, silakan jangan lupa tulis nama ya. Kalau yang sudah silakan kumpulkan di meja Ibu di depan. Supaya tidak ngantuk boleh jalan-jalan. Wah, sebentar ya. Wah, cepat semuanya. Alhamdulillah berarti semuanya paham. Alhamdulillah. Tidak nyontek kan ini? Bagus. Coba. Nah, Ibu mau kita evaluasi tadi sudah selesai ya. Sekali lagi, karena Ibu lihat nih tadi ceria saat lagu ini sudah hafal banyak ya dinyanyikan ya. Lagu ini ya di TikTok pun banyak keluar ya. Belum, kita belum Oke. Sebelumnya, hari ini kita belajar banyak hal. Ya, kita berdoa berterima kasih atau tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Terus hari ini anak Ibu belajar berkelompok, menyusun, mengkreasikan tanggung jawabnya, mengkreasikan kekreatifannya, ya. Itu merupakan adalah dari profil Pancasila yang ingin dicapai oleh kita semua, ya. Sebelumnya kita nyanyikan dulu profil Pancasila. Masih ingat? Masih ingat lagunya? Oke. Ibu minta satu orang yang memimpin. Boleh siapa? Ya, pimpin dulu. Ayo berdiri semuanya. Oke. Ya, silakan siapa? 3, 2, 1, mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Silakan ketua kelas pimpin doanya kembali sayanglah. Marilah kawan-kawan
kawan-kawan, kita baca doa bersama-sama. Ibu akhiri dengan kata terima kasih semuanya. Nanti ya, sama-sama. Oke, nanti sebelum pulang, Ibu mau kalian sambil menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang sambil saling sama Ibu ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu beritahukan bahwa kita menyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang sambil saling. Untuk mengetahui anak-anak Ibu ingat tidak dengan daerahnya masing-masing? Kita semua berasal dari mana? Ada yang dari Jawa? Oke, semuanya dari Banjarmasin. Kita nyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang ya. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan terima kasih banyak anak-anak Ibu. Jaga kesehatannya ya. Karena ini musimnya lagi pergantian, hujan, sebentar hujan, sebentar panas nih, harinya mendung. Jadi pulang sekolah langsung ke rumah, ya, langsung pulang ke rumah, jangan kemana-mana. Takutnya nanti kalau kemana-mana malah kehujanan, nanti sakit nggak bisa mengikuti pelajaran lagi. Oke, baik semuanya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil bernyanyi, jangan pulangnya ribut-ribut dari kelompok 1. Setelah kelompok 1 habis, baru kelompok 2, baru kelompok 3. Ayo dimulai dari Ajijah. Ampar-ampar pisang, Pisang tua lo masak, masak sabiti di hurung bari-bari, mangga repot, masak kayu bengkok dimakan api, apinya tencurupan, apinya tencurupan. nang mana Batis kutum dihidup di dawang, namanya batis kutum dihidup di dawang. Ampar pisang, pisang tua lo masak. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi. Saya Mahmuda dari SDN Sungai Pinang, calon guru penggerak angkatan 11. Saya ditemani oleh Ibu Hikmahwati. Beliau adalah sebagai guru yang telah saya observasi, dan juga ada Bapak Ahmad Hardi sebagai pengajar praktik saya pada angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak, Ibu? Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah baik. Pada percakapan pasca observasi kali ini ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya berikan kepada Ibu tentang terkait jalannya observasi yang telah kita lakukan saat pembelajaran yang telah berlangsung. Untuk pertanyaan pertama nih Ibu, terkait dengan berjalannya kegiatan observasi, yaitu langkah-langkahnya nih Ibu.
bagaimana cara pengembangan yang Ibu lakukan atau langkah-langkah pada tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam pembelajaran kemarin? Langkah-langkahnya yang terjadi yaitu saya melihat dari gaya belajar peserta didik ya. Ya. Ada yang secara audio, ada yang secara video, maksudnya yang visual, dan ada yang kinestetik. Iya. Jadi dari situ saya melakukan beberapa langkah-langkah untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran. Iya, itu tadi adalah merupakan untuk tujuan pembelajaran. Kalau untuk area pengembangannya seperti apa, Ibu? Masih dari langkah-langkah tadi, yaitu di mana saya menampilkan video, di mana anak-anak mungkin yang lebih kepada video, dia melihat dan belajar dari penampilan sebuah video, lalu penampilan dari mungkin visualnya dari bagaimana anak-anak dikasih ice breaking ya Pak ya, ice breaking, tapi ice breaking itu masih terkait tentang pembelajaran yang berlangsung. Jadi anak-anak dari situ saya harapkan bisa mengambil sebuah kesimpulan dari materi untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam diri mereka. Baik, kalau menurut Ibu nih, sejauh mana perkembangan yang telah Ibu katakan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas apa belum Ibu untuk anak-anak? Kalau secara besar yang saya lihat, alhamdulillah anak-anak mendapatkan hasil yang baik ya setelah saya laksanakan tugas itu sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya bikin. Iya, kalau setelah sesuai dengan langkah-langkah, apakah Ibu mengalami suatu kendala saat dalam melaksanakan pembelajaran Ibu? Kalau dalam saat pembelajaran, alhamdulillah tidak ada kendala. Tapi kendalanya itu mungkin saat pembuatan bagaimana pembelajaran ini untuk sampai ke anak-anak. Jadi bagaimana saya pemilihan pelakukan proyeknya, bagaimana saya memilih videonya yang akan ditampilkan. Jadi mungkin lebih kepada bagaimana pemilihan bahan-bahan ajar yang akan diterima oleh anak-anak. Iya, baik Ibu, tadi adalah suatu kegiatan yang akan Ibu lakukan atau rencana ke depannya nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk menghilangkan kendala-kendala tersebut Ibu? Kendala-kendala tersebut mungkin yang saya akan hilangkan, rencananya mungkin dari sekarang ya sudah dilakukan. Jadi ada beberapa sih yang sudah saya lakukan, seperti yang di sini kemarin saya membuat ada beberapa proyek Pak. Di dalam proyek itu mungkin ada murid saya yang di dalamnya hampir mendekati autis. Jadi di sana dia dalam mengikuti pembelajaran mungkin tidak terlalu lancar, tapi karena adanya pembuatan proyek di sana dia kelihatan senang ya, adanya refleksi kelihatan senang dari dia mengikuti anak-anak membuat bulatan-bulatan planet-planet dan macam-macam sebagainya. Iya. Semoga saat Ibu menjalankan berikutnya nanti anak-anak lebih mudah lagi mengerti ya Ibu dari yang Ibu rencanakan tersebut. Lalu dari proses pembelajaran nih Bu, kan tadi sudah terrealisasi dengan baik nih Bu. Lalu rencananya sudah Ibu lakukan. Lalu tahapan berikutnya nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk lebih meningkatkan lagi hasil pembelajaran anak-anak yang lain Bu? Nah, mungkin saya senang ya sebenarnya dengan ada observasi dari Bapak dan Ibu di sini. Jadi mungkin membuat saya belajar ya Pak, bagaimana cara-caranya mungkin lebih menangkap bagaimana proses pembelajaran pada murid-murid saya. Dan di sini saya lebih terfokus sebenarnya dari Bapak Ibu memberikan saya bahan-bahan ini. Jadi kekurangan-kekurangan saya itu menjadikan batu loncatan untuk saya memperbaiki diri dari media ataupun dari bagaimana saya melakukan proses pengelolaan kelas. Iya, baik. Untuk rencana berikutnya kapan Ibu akan melakukan perubahan tersebut sehingga pembelajaran anak lebih meningkat lagi Bu? Sesegera mungkin. Kalau bisa dari pembelajaran selanjutnya sudah direncanakan, semoga lebih bagus. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu dan saya sudah mendengarkan jawaban dari Ibu. Sekarang selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Hardi sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan dari hasil terkait dari pasca observasi yang saya lakukan kepada Ibu Hikmah. Ya, makasih banyak Ibu Mahmudah berserta
Ibu selaku rekan sejawat yang diobservasi ya. Iya, Pak. Nah, ya hari ini pelaksanaan coaching pasca observasi. Nah, tadi saya lihat juga sudah luar biasa coachingnya, pertanyaan-pertanyaannya mengalir dengan luar biasa. Ibu Hamdah juga tadi membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada ibu selaku coaching, itu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan itu mengalir dengan sangat mengalir ya, tanpa terasa pertanyaan-pertanyaan Ibu Hamdah ibu jawab dengan sangat luar biasa gitu. Nah, ini melihat bahwa sesuai dengan coaching itu kan ada alurnya, yaitu Tirta. Nah, tadi melihat di awal ibu juga menyampaikan tujuan, terus mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi saat pelaksanaan praktek kemarin, terus rencana apa yang mau dilakukan ibu selanjutnya, entah itu tanggung jawab juga. Nah, jadi menurut saya itu sudah luar biasa, dan yang namanya juga kita tahap belajar ya Bu ya. Iya, Bapak. Tahap belajar. Nah, jadi mudah-mudahan selanjutnya nanti akan lebih berkembang lagi. Insya Allah Bapak. Untuk praktek coachingnya gitu. Nah, itu aja mungkin Bu, sedikit masukan atau penguatan dari Ulun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas umpan balik dan juga tanggapan-tanggapan yang terkait dengan kegiatan pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan pasca observasi pada hari ini telah berjalan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.